Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Kanda Haji Aziz Muslim Ustadz Mahfud Ka'ban, dan seluruh hadirin jamaah Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, jauh dari penyakit, bala, wabah, musibah, bencana. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita semuanya dijadikan anak yang sholihin wa sholihat, dzurriyyatin thayyibat. Sebelum taklim, mari kita baca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud. Dan ini ada infak sebesar Rp200.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Mardi bin Abu Bakar dan juga almarhumah Dimroh binti Sa'adi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya syamilul qadir jilani radhiyallahu anhu summa ila ruhi jami'il awliya khususan dari Basunan Gunung Jati, Basunan Kudus, Basunan Kalijogo, Basunan Buryo, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa buru'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara turahihim wa ja'alil jannata maswahum yawmidin wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karomatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha barina wa bariyah khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila ruh wa Haji Tahir bin Haji Rimin summa ila ruhi Wajah Siti binti Mahmud summa ila ruh Rasul bin Haji Muhammad Nur summa ila ruh jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara darajatahum wa ja'alal jannata maswahum ya'li darajatihim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kali kita baca Qiratul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du Wa ba'du. fa inna walhamdulillahi qad radina Qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih, masuk pada pembahasan yang baru. Kemarin sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslun fi ahkamil ijarati. Menerangkan tentang hukum-hukum ijarah. Apa itu ijarah? Sewa. Sewa. Ijarah itu artinya sewa, menyewa. Wa hiya bi kasril hamzati. Kalimat ijarah itu di kasroh hamzahnya, ijarah. Fil masyhuri, menurut kaul yang masyhur, yang populer, ijarah. Wa hukiha, dan diceritakan
Dhammah boleh juga dibaca dhammah, jadi ujaroh. Wahiyah lugatan, ijarah menurut lughat, menurut bahasa, menurut etimologi, ismun itu satu nama lil ujrati yang berfungsi untuk upah, pakai dibayar, nyewa. Wa syar'an menurut syarat, aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lumin, yaitu akad. Ijarah itu akad-akadan antara dua orang. Yang dijadikan akad itu apa? Sesuatu yang bermanfaat. Dan manfaatnya itu sudah diketahui, udah jelas. Manfaat rumah untuk ditempatin, manfaat kendaraan untuk ditaikin, manfaat kasur untuk tidur, manfaatnya itu pokoknya manfaatnya sudah jelas. Nyewa sound, nyewa lampu, nyewa tenda, itu kan udah jelas manfaatnya, kita sudah tahu. Jadi terhadap satu manfaat yang sudah jelas, yang sudah diketahui manfaatnya. Qabilatin lil badli, dan juga sesuatu yang bermanfaat itu bisa diserahkan. Kalau nggak bisa diserahkan ya nggak bisa disebut sewa. Bagaimana mungkin kita nyewa sesuatu tapi nggak bisa diserahkan? Atau bisa diserahkan tapi terlarang dalam agama. Buat contoh, nyewa perempuan untuk disetubuhin, nah, itu kan ada tuh ya, pelacuran kan nyewa itu, nyewa jasa perempuan itu tidak bisa disebut ijarah, sewa menyewa, nggak bisa. Itu bukan ijarah, karena ijarah itu hukumnya halal. Nah kalau nyewa perempuan untuk disetubuhin artinya dibayar dia. Yang dibayar namanya kehormatannya. Itu bukan ijarah tapi ya perzinahan namanya. Walaupun dia apa? Bayar. Ada harga yang harus dikeluarkan. Itu tidak bisa disebut ijarah. Wal ibahati, dan juga diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan nggak boleh. Nyewa pisau boleh. Tapi kalau tujuannya untuk bunuh orang, tidak boleh. Jadi akad terhadap satu benda yang bermanfaat, yang manfaatnya itu sudah diketahui, udah jelas manfaatnya. Maksudatin, dan akad itu memang tujuannya ya untuk itu. Nyewa kasur ya tujuannya untuk dipakai tidur. Nyewa rumah ya tujuan untuk ditempatin, dan begitu seterusnya. Biiwadin, dengan adanya iwad. Iwad itu apa? Iwad itu pengganti ya. Fulus. Fulus itu apa? Duit. Cuan. Bahasa orang sana. Bil fulus kullu syai'in lulus. Wa man laisa lahul fulus wajaba alaihi mamhus. Dengan fulus segalanya jadi lulus, lancar jiwa. Yang kagak punya fulus ya mampus, sian banget. Biiwadin, dengan adanya ongkos, adanya ijol-ijolan, pengganti. Saya pakai rumahmu, nah penggantinya kamu pakai rumah saya apa? Ya duit. Ya udah, berapa? Sebulan gope. Nah, itu namanya sewa rumah untuk ditempatin. Terkenal dari kampung kita namanya apa? Kontrakan. Itu kan sewa, itu namanya sewa tempat. Ya bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Itu jelas manfaatnya, jelas. Dan memang nyewa rumah tujuannya untuk ditempatin. Terus juga bisa diserahkan. Mana itu rumahnya sih bisa diserahkan rumahnya. Yang diserahkan kuncinya.
Terus walibaati juga diperbolehkan, nggak terlarang. Boleh. Kalau sewa rumah tujuannya untuk digunakan buat pelacuran, untuk tempat dugem, nah itu namanya kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama. Biiwadin, dengan adanya iwan, maklumin yang sudah diketahui bersama. Jelas, 1 bulan berapa duit? 1 juta misalnya. Bayarannya sebulan sekali, apa 1 tahun langsung. Itu kan namanya biiwadin maklumin, yang sudah diketahui. Wa syartu kullin minal mu'jiri wal mustajiri. Akad ijarah itu ada 2. Ada mu'jir, ada mustajir. Kalau mu'jir itu orang yang menyewakan, kalau mustajir itu orang yang menyewa. Bang Haji Wan punya kontrakan, disewain sama orang, beliau namanya mu'jir. Orang yang nyewa sama beliau namanya mustajir, istilah. Syarat antara mu'jir dan mustajir, orang yang menyewakan dan orang yang nyewa, ar-rusydu itu harus pinter. Harus ngerti. Ya kalau kagak pinter digoro-goroin mulu ntar. Goro-goroin, kagak ngerti sama sekali mah duit. Ini kan masalah nyewa rumah, terutama kontrakan ya. Ini ada orang nyewa tapi non Islam. Kalau tahu dia bikin kebaktian di rumah itu bagaimana? Kalau dibuat kebaktian nggak boleh, nggak boleh. Kita harus punya sikap. Kalau sekedar nyewa boleh. Artinya orang Islam disewa sama orang non Muslim rumahnya untuk dia tempat tinggal, boleh. Tapi kalau dia yang manggil teman-temannya buat kebaktian, nggak boleh, jangan. Berarti rumah kita difungsikan sebagai tempat ibadah orang lain, dan beribadahnya bukan kepada Allah. Nggak boleh kita nanti kalau kita ridho akan hal itu. Ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu, itu kaidah fikih. Nah, biarin udah, nggak apa-apa. Nah, udah biarin nggak apa-apa. Yang penting kita mau duitnya. Nah, berarti dia ridho dengan aktivitas yang tidak diridhoi Allah. Kalau dia ridho, dia senang rumahnya dijadiin tempat begitu, dikhawatirkan menjurus kepada kemurtadan. Murtad, naudzubillah. Dan yang dia makan pun udah pasti haram. Udah pasti haram. Karena nyewa tempat dijadikan untuk menyembah kepada selain Allah. Begitu juga kita orang Islam. Boleh kerja sama orang non Muslim? Boleh. Kerjakan di pabrik-pabrik gitu ya. Yang penting produknya produk yang halal. Ya kalau bosnya orang Islam juga kalau kerjanya di pabrik miras nggak boleh. Pabrik minuman keras, pabrik narkoba, nggak ada pabrik narkoba ya. Ya artinya ada orang produksi narkoba kerja di situ. Pak Haji itu tokoh masyarakat tetap haram, nggak boleh. Kagak mandang Pak Hajinya produknya. Tapi kalau orang Islam kerja sama orang non Muslim, kerjanya jagain gereja, jadi satpam di gereja, jadi tukang bangun gereja, itu tidak boleh. Tetap, karena yang dibangun produk apa? Produk yang tidak boleh, yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya banyak. Kita nggak usah kita kemudian mendikte, apalagi mengimla disebutin si A si B, ada, nggak usah. Ini kita secara hukum aja. Tapi saya nggak rese, artinya nggak rese begini. Orang yang kerja di situ nggak pernah saya marahi, nggak pernah saya salah-salahkan, nggak. Dan kita kalau bicara hukum harus jelas, jangan abu-abu. Nggak bisa. Ntar kalau nggak kerja di situ, bagaimana? Ya, bumi Allah ini luas. Innal arda wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Nggak kerja di situ, ntar akan ada kerjaan lain yang lebih baik, yang lebih halal, lebih barokah. Bagaimana orang Islam jaga apa? Jaga gereja, jadi security di gereja. Berarti kan dia ridho. Dia jadi tukang bangun gereja. Ya, saya mau kerja, emang juga kerja, cuman lihat yang dikerjakan itu apa. Tuh, nggak boleh.
nggak boleh. Ya kalau rumah kita disewa buat dia tempat tinggal nggak apa-apa, tempat tinggal sewa. Tapi tidak boleh dijadikan tempat untuk kebaktian, tempat untuk beribadah. Kontrak rumah juga. Atau istri bisa melahirkan nih. Atau manggil jamaah dia untuk membaptis anaknya. Atau dia pesta, terutama makanan itu ngolah-ngolah babi itu gimana? Ya, kalau itu nggak jadi masalah buat kita, yang makan kan bukan kita. Iya, tapi baptis anaknya kan. Jadi Iya. masalah dulu ya kan. Iya. Kalau bisa dikasih tahu, jangan di sini, baptisnya di gereja aja kan bisa. Pembaptisan kan nggak harus di rumah. Walhasil tujuan disewa oleh mereka itu untuk ditempatin, bukan untuk kegiatan yang lainnya. Jangan disalahfungsikan untuk yang lainnya. Jangan disalahfungsikan untuk yang lainnya. Nggak boleh. Ya kalau buat tempat tinggal ya tempat tinggal. Kalau dia membaptis kan nggak harus di rumah, dia bisa ke gereja nanti. Dan nggak harus anak itu masih kecil, baru lahir. Ntar kalau udah gede-gedean juga boleh. Ya, pernah terjadi di sini. Di tempat kita juga di sini. Nah, tahunnya beberapa tahun lalu. Jangan jangan. Jadi kita beragama itu harus rapih, harus bersih. Nggak ada istilahnya toleransi dalam hal akidah. Nggak ada. Kita nggak pernah melarang mereka untuk beribadah, enggak. Tapi jangan di tempat kita, kan gitu. Jadi ada tempatnya, ada tempatnya. Kita juga nggak pernah melarang mereka berlebaran, Natalan, silakan. Cuma jangan di rumah kita, kan gitu istilahnya. Ya, gitu. Di gereja aja, di tempat dia. Dia kan nyewa. Yang punya rumah bertanggung jawab. Yang punya rumah bertanggung jawab. Iyalah, jangan cuma karena duit 500.000. Emang kalau dia kagak ngontrak nggak ada lagi yang ngontrak. Ntar juga ada gantinya. Wa adamul ikrahi, syarat dari orang yang menyewakan dan orang yang menyewa itu adamul ikrah, tidak adanya paksaan. Kalau dipaksa kagak sah. Ayo nyewa apa kagak? Kalau kagak nyewa, awas cekek. Kagak sah, masa nyewa orang paksa. Bang, mobilnya saya sewa bang. Jangan sewa pakai, nggak bisa. Pokoknya saya sewa. Kalau kagak awas, saya hancurin mobilnya. Nggak sah, itu pemaksaan. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Nah, udah ada contohnya nih. Kasti jari darin lisukna wa dabbatin lirrukubi sahhat ijaratuhu. Wa kullu ma amkana, segala sesuatu yang mungkin al-intifa'u diambil kemanfaatannya, segala sesuatu yang mungkin diambil kemanfaatannya, ma'abaqa'i ainihi, dan sesuatu itu masih ada, masih utuh. Habis dipakai, kemanfaatannya doang yang dipakai, barangnya tetap utuh. Contoh, pakai mobil. Kan yang kita pakai manfaatnya. Manfaat mobil untuk ditunggangin. Habis ditunggangin mobilnya masih ada apa kagak? Ada utuh. Nah, itu namanya memanfaatkan sesuatu dan sesuatu itu masih utuh. Kalau memanfaatkan sesuatu tapi dia kagak utuh, nggak bisa disewa. Contoh nasi padang, kemanfaatannya buat apa? Dimakan, habis dimakan nasinya lah habis, masa nyewa. Saya nyewa nasi padangnya, kemanfaatannya buat dimakan, habis digaras lah habis. Makanya nggak bisa dengan akad sewa, nggak bisa. Kalau yang namanya nasi padang, nasi warteg, itu bukan sewa, tapi apa? Beli. Nah, syaratnya kalau sewa itu barangnya bisa diambil manfaat, dan yang dimanfaatkan kemanfaatannya doang. Yang dimanfaatkan itu cuma fungsinya saja, barangnya tetap utuh, kagak habis. Dibuat contoh,
kastijari darin lisukna, kayak menyewakan rumah lisukna untuk ditempatin. Habis selesai masa kontraknya, rumahnya masih ada? Ada, kagak habis. Wadabatin, dan juga sebetulnya dabah itu artinya hewan tunggangan. Lirukubi, untuk dijadiin kendaraan. Zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, adanya kuda, onta, terus keledai. Perkawinan antara kuda sama keledai namanya apa? Perkawinan antara kuda sama keledai itu namanya bighal. Ingat-ingat, kuda kawin sama keledai punya anak, itu namanya bighal. Nah, bighal itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya blugedublu. Orang Jawa sendiri kan belum tahu itu, belum tentu tahu. Orang Jawa sendiri belum tentu tahu. Jadi perkawinan antara kuda sama keledai, keluar anak namanya apa? Bighal. Bighal kan bahasa Arab. Bahasa Jawanya blugedublu. Apa itu? Bahasa Betawinya saya kagak tahu malah. Kagak tahu artinya apa? Anak keledai. Lah kan kawinnya sama kuda. Kenapa nggak disebut anak kuda? Pendalungan. Kalau pendalungan bebek sama entok. Iya. Sama juga ada yang bilang katanya ikan gabus itu hasil perkawinan dari antara ular sama lele apa. Yang keluar anak gabus, tahu udah ada apa. Enggak. Makanya gabus palanya mirip sama ular tapi badannya mirip sama lele, katanya kagak panjang. Ya tahu benar apa kagak. Enggak ada. Ya orang kagak pernah bikin akte, enggak ketahuan. Gabus bin siapa kan enggak ada aktenya. Wadabatin lirukubi, kalau sekarang menyewakan kendaraan untuk ditunggangin, dipakai, nyewa motor. Segala sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya dan sesuatu itu masih utuh bendanya, sohat maka sah ijaratuhu, menyewakannya. Wa illa, kalau kagak utuh, atau wa illa kalau kagak bisa diambil kemanfaatannya, fala tasihhu, maka tidak sah ijaratuhu. Walisi'ati ijarati ma zukira syurutun zakaraha biqaulihi, dan untuk sahnya ijarah, sahnya menyewakan benda yang telah disebutkan tadi, yaitu apa yang telah disebutkan, bisa diambil kemanfaatannya, bendanya masih utuh. Itu ada beberapa syarat yang disebut oleh ulama pengarang kitab ini. Idza qudirat manafi'uhu bi ahadi amrayni, apabila bisa dikira-kira kemanfaatannya atau bisa ditaker kemanfaatannya dengan dua hal. Yang pertama, imma bimuddatin, ada kalanya kemanfaatannya itu dengan muddah. Muddah itu apa? Waktu. Contohnya ka'ajartuka hadhihi daro sanatan, aku sewakan rumah ini kepadamu sanatan 1 tahun. Jadi kemanfaatannya itu terletak dalam waktu 1 tahun. Nah ini kan untuk menentukan iwatnya. Nyewa rumah 1 tahun itu berapa duit. Jadi diketahuin dari apanya? Dari waktu. Bimuddatin. Kastajartuka, ajartuka, aku sewakan rumah ini kepadamu sanatan 1 tahun. Au amalin, ada kalanya kemanfaatannya itu terletak pada pekerjaannya, bukan waktu tapi pekerjaannya. Pekerjaannya, bukan waktunya. Nyewa rumah berapa lama? 1 bulan, kan waktu yang dihitung. 1 bulan berapa duit? 1 juta. Kalau 1 tahun diskon dah 1 bulan. Yang penting bayar langsung di muka. Nah itu kan namanya ditentukan dengan waktu. Ada kalanya ditentukan bukan dengan waktu, tapi dengan hasil pekerjaan.
yang namanya nyewa itu. Kastajartuka litakhita li hadzas sauba. Kastajartuka, saya nyewa sama kamu. Nyewa apa? Litakhita li hadzas sauba, agar kamu menjahitkan saya baju saya ini. Nyewa Bang Haji Ajis. Bang Haji, saya nyewa tenaganya ya. Bukan waktu, tapi amalnya, perbuatannya dia, pekerjaannya. Saya nyewa pekerjaannya. Nah, apa ini? Tolong jahitin baju saya. Tolong jahitkan baju saya. Jadi yang dibayar apa? Pekerjaannya, tenaganya. Kita nyewa pekerjaannya. Kan bukan bayar waktu. Jadinya kapan? 2 hari. Berapa duit? Gocap dah. Cuman ngecilin doang. Yang dibayar itu pekerjaannya, bukan waktunya. Ternyata 2 hari belum jadi. Besoknya mundur. Kira-kira biayanya nambah apa kagak? Kagak, tetap gocap. Karena yang dibayar bukan waktunya, melainkan pekerjaannya. Tolong jahitin saya. Tolong apa lagi? Ya, pokoknya setiap pekerjaan itu yang disewa adalah pekerjaannya. Tukang 1 hari berapa duit? Pekerjaannya yang dibayar. Titik. Watajibu al-ujratu fi ijaratin binafsil aqdi. Dan dalam akad ijarah itu wajib memberikan ujroh binafsil aqdi. Ujrohnya berapa? Ya, tergantung kesepakatannya. Nyewa tenaganya dipakai buat jahit ya 50.000, ya udah sepakatin 50.000. Nyewa rumah buat ditempatin dalam 1 tahun berapa duit? 1 tahun 12 juta misalnya, sebulannya 1 juta. Nah itu disepakati. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrati illa ayyashtarita fiha at-ta'jila. Kalau dalam akad sewa menyewa kagak ada keterangan, ini bagaimana membayarnya? Kontan apa tempo? Kontan berarti dibayar sekarang. Kalau tempo udah ntar dah, yang penting tempatin dulu, kan gitu. Nah dalam akadnya itu tidak ada keterangan ini bayarnya kontan ataupun tempo, maka dalam hal ini fikih memilihnya berarti bayarnya kontan. Nyewa ya bang, nyewa rumah berapa? Ya 3 bulan dah paling kagak. Nah, terus kagak ada kesepakatan ini bayarnya kontan apa bayarnya tempo. Berarti kalau tidak ada kesepakatan kayak gitu di awal, nggak ada musyawarahnya, itu bayarnya berarti secara kontan. Kalau misalnya pengennya tempo, ya dibicarakan tempo gitu. Kalau nggak ada pembicaraan berarti kontan. Tapi saya pengennya tempo bang, 3 bulan saya cicil ya. Nah boleh kayak gitu. Yang penting yang menyewakan setuju. Harus disepakati dulu. Wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadin muta'akidaini ay al-mu'jiri wal mustajiri. Wala tabtulu, dan tidak jadi batal, enggak batal opo ijarah. Akad sewa menyewa itu kagak jadi batal. Bimauti ahadil muta'akidaini, sebab matinya salah satu orang yang akad. Nyewa rumah sama si Fulan, udah disepakati harganya, udah disepakati batas waktunya 1 tahun. Terus yang punya rumah mati, itu akad sewanya tidak batal, kagak batal. Ini orang yang sudah bayar selama 1 tahun masih tetap berhak menempati rumah itu selama 1 tahun, walaupun yang nyewain udah mati. Kalau yang nyewa yang mati, saya nyewa rumah kontrakan 1 tahun, ini saya bayar nih 12 juta, kan sebulannya 1 juta. Iya, dapat 2 bulan tempatin rumah kontrakan itu, yang nyewa mati. Nggak bisa anak sama istrinya diusir. Yang nyewa bapak lu udah mati, sono pergi. Nggak bisa.
itu terus berlanjut ditempatin sama ahli warisnya sampai batas waktunya selesai. Jadi tidak batal sebab matinya salah satu, baik yang nyewain ataupun yang nyewa, nggak batal. Bal tabqa al ijaratu ba'dal mauti ilang qidha'i muddatiha. Nah, ini udah jelas sekali. Bal tabqa akan tetapi tetap terus berlanjut al ijaratu sewaan tersebut ba'dal mauti sesudah yang nyewa atau yang menyewakan meninggal dunia. Berlanjutnya sampai kapan? Ilang qidha'i muddatiha, sampai selesainya batas waktu. Ya, kalau nyewanya 1 tahun ya sampai selesai batasnya 1 tahun. Wa yaqumu warisul mustajiri maqamahu, dan ahli warisnya boleh menggantikan kedudukan orang yang nyewa. Bapaknya sudah mati, bapaknya nyewa, terusin anak. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi nggak putus, nggak batal, tetap berlanjut. Watabtulu al ijaratu, watabtulu dan batal, jadi batal. Nah, ini jadi batalnya sebab apa nih? Nyewa nih. Al ijaratu sewaan bitalafil aini al mustajaroti, sebab rusaknya benda atau rusaknya barang yang disewa. Nah, kalau barang yang disewa rusak, hancur, rubuh, batal sewaannya. Dibuat contoh ini apa? Kan hidamid dari, seperti contoh rubuhnya rumah yang disewa. Bang, rumah abang nggak ditempatin? Enggak, lo ngapa? Saya nempatin ya, saya sewa. Boleh? Berapa lama? Setahun ya bang. Bayar di muka ya, setahun. Oke, saya bayar di muka bang. Dan rumah saya gede itu, jadi sebulannya 1,5 juta dah. Ya, tawar menawar, akhirnya jadi 1 juta. Berarti 1 tahun 12 juta. Dah dibayar. Ditempatin baru dapat 2 bulan, itu rumah rubuh. Bubrek, untung gak ada orangnya. Rumah rubuh, maka secara otomatis akad sewa menyewanya itu batal. Dan yang dihitung adalah berapa lama dia menyewa rumah tersebut. Dia kan tadi udah bayar berapa lama? 1 tahun. Sedangkan dia nempatin baru 2 bulan, terus rumahnya rubuh. Berarti sisa dari 2 bulan itu nggak bisa dilanjutkan. Apa yang mau dilanjutin? Orang barangnya udah rubuh. Nah, dia wajib memulangin. Berarti mulangin berapa bulan? 10 bulan. Wajib mulangin 10 bulan. Bagaimana barang-barang yang sudah hancur itu? Nah, yang punya rumah kagak wajib mengganti. Yang punya rumah nggak wajib mengganti. Terus ngomong, bagaimana sih bang rumah kayak gini? Nah, kan emang udah tahu kondisinya kayak gitu, kenapa masih disewa juga? Nah, kecuali nanti dia dimusyawarahkan secara bijak misalnya. Ya, TV-nya rusak, apanya rusak karena ketibanan rumah. Dibicarakan baik-baik, tapi prinsipnya yang punya rumah tuh tidak berkewajiban untuk ganti. Cuma yang punya rumah juga tidak boleh mengambil yang 10 bulan yang belum ditempatin. Lah, udah dibayar setahun kagak bisa pulang duitnya, nggak bisa, itu zolim namanya. Dia hanya berhak menempati dan mengambil hasil dari sewaan orang sesuai dengan batas waktu yang sudah ditempatin. Nah, rumah kena gempa bumi batal akan sewanya. Kalau rumah itu sampai ambruk. Nah, ambruknya itu apapun sebabnya. Yang jelas rumah itu ambruk. Rumahnya ambruk karena gempa bumi. Kan begitu ya? Rumah cakep. Benar, rumah cakep. Keker. Ada gempa bumi. Rumahnya itu hancur. Lah masa kita mau nyalain yang punya rumah? Kan kagak mungkin. Cuman batas sewanya sesuai dengan yang ditempatin. Nggak bisa yang punya rumah ngomong begini. Lah kan memang udah sepakat nyewanya 1 tahun. Ya udah kagak bisa dipulangin duitnya. Emang saya yang ngerubuhin? Orang yang ngerubuhin gempa, soalnya minta ganti mau gempa. Kagak bisa, itu zolim namanya. Zolim.
Kalau rumah itu ambruk, dia nempatinnya udah berapa lama? Nempatinnya baru sebulan setengah, ya bayarnya sebulan setengah. Sisanya pulangin duit orang. Gitu. Paham ya? Titik. Kan hidamid dari wa mautid dabati al-muayyanati, dan juga matinya hewan yang tadi disewa, kendaraan, nyewa kuda, belum dipakai kudanya udah mati, ya batal. Atau nyewa mobil belum dipakai, udah turun mesin kagak bisa, ya batal. Titik. Nah, ini ada keterangannya. Wa butlanul ijarati bima dzikra bin nazari lil mustaqbalil halil madi. Batalnya akad ijarah karena rumahnya ambruk itu untuk yang ke depan. Sedangkan yang sudah terlewat enggak batal. Nyewa 1 tahun udah dipakai 2 bulan, yang 2 bulan kagak batal. Sedangkan yang batal itu yang 10 bulan. Maka dia wajib kalau udah nerima duit mulangin. Ini ada. Mulangin yang 10 bulan itu. Ya. Itu kalau kontrak 1 bulan bayar di muka, tiba-tiba dia pindah tugas ke daerah gitu. Nggak bisa kalau bulan udah dia pergi. Gimana itu uang? Dianya udah kagak nempatin lagi. Ya, udah pindah tugas. Nah, ini repot ini. Gimana dulu? Dia nyewa rumah kontrak. Dia kontrak 1 tahun dah katakan gitu ya. Nah, terus baru 5 bulan dia udah pindah tempat. Udah pindah tempat, udah kagak ditempatin lagi itu. Ya dia boleh musyawarah sama yang punya rumah. Bang, saya kan rencananya 1 tahun, tapi saya sekarang pindah tugas ke Sulawesi, maka tidak mungkin saya ngelanjutin kontrakan. Nah itu sisanya saya pinta. Insya Allah sama yang punya rumah dikasih. Memang harus dikasih punya orang. Harus dikasih. Orang batasannya kan 1 tahun, tapi baru sampai limit 5 bulan dianya sudah harus meninggalkan tempat. Nah, pulangin duit orang, pulangin. Titik. Apa? Bagaimana contohnya? Kita dikasih duit, itu bukan nyewa namanya, itu pinjam. Iya, pinjam meminjam. Enggak ya, pinjam utang piutang oleh begitu, bukan ijarah. Kalau ijarah itu minjem barang yang barangnya utuh. Lah kalau kita pakai duit, pakai akad ijarah, duitnya habis apa enggak? Habis, udah nyewa duit, enggak ada nyewa duit. Enggak ada. Kan tadi udah kita bilang yang namanya akad sewa menyewa itu adalah diambil kemanfaatannya dan barangnya utuh. Kan di awal udah begitu. Kalau duit bisa nggak diambil manfaatnya? Bisa, tapi kagak utuh. Duit diambil manfaatnya ya habis. Apalagi buat dibeliin makanan, ya udah habis. Nyewa ya diambil manfaatnya dan barangnya utuh. Itu paham ya? Titik. Ya, titik. Udah hampir selesai. Dikit lagi. Wa'lam, ketahuilah, anna yadal ajiri alal ainil mujarati yadu amanatin. Wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya orang yang menyewa benda yang disewakan itu adalah orang yang dikasih amanah, percaya. Bang Haji, saya nyewa motor deh. Ya udah boleh. Berapa lama? 1 bulan. Berapa duit Bang Haji? Ya udah bayar 1 juta dah, nggak apa-apa. Misalnya gitu, misalnya. Ya udah nih bayar 1 juta. Motornya saya pulangin pas saya taruh di rumah saya. Di rumah saya orang nyewanya berapa? 1 bulan. Udah pasti saya taruh di rumah saya. Itu saya orang yang mendapat amanah dari beliau, kepercayaan. Nyatanya beliau mau nyewain motornya, berarti kan percaya sama saya. Tahu-tahu tuh motor hilang. Motornya hilang, ada di tangan saya hilangnya. Selama saya tidak teledor,
Selama saya tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan motor itu hilang, saya tidak wajib ganti. Motor udah saya taruh di rumah, motornya saya gembok, pintu rumah saya gembok, gerbang saya kunci, masih hilang juga di gondol maling. Nggak wajib mengganti. Cara pikir lah ya, bukan cara adat kampung, enggak. Cara pikir nggak wajib mengganti. Kecuali kalau saya nyewa motor 1 bulan, terus motornya saya taruh di depan rumah, kuncinya masih gantung. Ini namanya apa? Teledor. Ini harus jujur. Kita kan mendapat amanah dari beliau. Kalau sudah dapat amanah, kita pun harus menunjukkan kejujuran kita. Bang Haji, saya mohon maaf, motornya hilang. Lah kok bisa hilang, bagaimana Ustaz? Iya, saya lupa, saya parkir depan rumah, motornya masih gantung. Wajib ganti apa kagak? Wajib ganti, karena hilangnya sebab keteledoran kita. Itu yang disebut dengan yadul amanah. La domana wahina izin, oleh karena itulah domana tidak wajib mengganti halal ajiri terhadap orang yang menyewakan illa biudwanin, kecuali dalam keadaan teledor sembrono fiha, dalam hal mustajar. Ka'an doroba ad-dabbata fawqal adati. Contohnya di sini adalah mukul hewan. Dia nyewa hewan untuk diapain tadi? Ditunggangin, nyewa kuda. Kan zaman dulu belum ada motor, kendaraan. Ini kudanya digetok sekencang-kencangnya. Bluk, mati. Wajib ganti. Tuh. Suruh jalan kudanya ogah, suruh jalan ogah, kekuatan bedok, dibetok untuk kuda. Betok, lepek, mati, wajib ganti kalau begitu. Au arkabaha syahsan azqala minhu, atau dia nyewa kendaraan terus dimuat dengan muatan yang melebihi batas normal. Nyewa motor boncengan untuk berdua, dia boncengan 14 orang. Itu motor rusak semuanya, wajib ganti. Kalau dipakai sendiri, baru dipakai gudok, patah semuanya. Beratnya orang kayak apa itu? Itu tidak wajib ganti. Titik. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil ju'alati. Menerangkan tentang bab ju'alah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi mau ditanya? Cukup ya. Silakan, Bang. Masalah tadi saya menyewa kontrakan gitu ya. Apabila di awalnya udah ada joko misalnya setahun, tiba-tiba yang punya rumah nih nyewa, kalau misalnya udah sebulan agak lebih, terus dia butuh uang gitu ya, uangnya dibalikin udah apa Ustaz? Belum waktunya dia udah keluar. Iya, tapi kan kita di depannya udah ada joko selama dia setahun kan kalian ada setahun, tiba-tiba dia 6 bulan kita tadi kan karena dinas ya, ini di depan udah dikatakan bahwa kita udah 2 tahun yang kita. Nggak apa-apa. Akad itu nggak mutlak itu mesti harus sesuai dengan itu, enggak. Kalau ada insidensil, akad itu bisa dibatalkan. Ya maksudnya kita nggak usah balikin duitnya yang kontrak itu, kita zolim maka kan di depan ada akad. Ya kalau dia minta ya dibalikin lah duit orang. Tapi Kan mata. Udah ada kesepakatan. Lah iya, kan kita nggak pernah tahu kalau kemudian dia tugas di luar. Gitu. Lah iya, emang juga begitu. Jadi pulangin kalau orang minta pulangin. Jadi kita jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi nggak apa-apa, ngomong nanti juga kan ada lagi yang ganti lebih berkah. Pak, saya tahu di depan emang saya sudah nyewa 1 tahun Pak. Tapi ini baru 3 bulan, saya sudah dapat dinas keluar kota, nggak mungkin saya melanjutkan untuk kontrak di sini. Nah kita harus sadar diri, ya udah saya kembalikan. Itu Makanya ada di perkontrakan kan di luar perkontrakan lagi. itu akad yang baru nantinya. Kita itu perkontrakan kita juga nggak boleh, bukan punya kita kok dikontrakin sama orang, nggak boleh. Nggak boleh, bukan punya kita. Jadi gitu, nyewa sama saya. Terus karena mau ditinggalin disewain lagi sama orang, nggak boleh.
Nggak boleh. Punya siapa itu? Sama juga kita minjem, kita pinjemin lagi sama orang. Nggak boleh. Kalau per kredit gimana? Boleh. Oh, per kredit kan kita beli. Lain bukan nyewa. Kalau per kredit kan kita beli kan akadnya bukan nyewa. Iya. Lain kalau jual beli nggak jadi masalah. Namanya kita beli kemudian kita jual lagi ke orang tuh nggak jadi masalah. Tapi kalau nyewa nggak boleh. Nyewa itu kan milik orang lain. Kita nyewa untuk kita pakai, kita sewain lagi sama orang. Kasus yang tadi itu ya, dia mau orang 1 tahun, 5 bulan perjalanan, waktu dia kontrak, dan dia dinas keluar daerah, pasti harus. Nah, tapi perjanjian itu memang kalau orang yang baik kan yang punya kontrak harus kembaliin, tapi dia nggak mau kembaliin, akhirnya dia oper kontrak. Ya nggak boleh. Yang ngoper kontrak itu harus yang punya, bukan yang ngontrak. Tapi karena uangnya nggak dikembaliin, Ustaz. Ya zolim, uang orang nggak dikembalikan ya zolim. Kalau dia oper kontrak gimana? Hukum dua-duanya gimana? Enggak, yang ngoper kontrak siapa bang? Itu yang punya Nggak boleh, bukan punya dia. yang ada kan duitnya nggak dikasih, Ustaz. Ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang punya rumah itu zolim karena nggak mengembalikan uang orang. Iya, akhirnya inisiatif ya udah. Ya nggak boleh, kita nggak boleh membalas kezoliman dengan kezoliman. Nggak boleh, kita membalas kezoliman dengan kezoliman nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Kalau seandainya dia ini tadi saya kamar ya, cuman dia pas dia itu pindah, tapi waktunya belum. Nah, cuma permasalahannya dia ini pas dia mau pindah, akhirnya ada temennya gitu, Pak bagaimana kalau teman saya nerusin gitu? Nah, ngomong itu bagus kalau begitu. Nah kan ada omongan kan, ada omongan nama yang punya. Ketika yang punya memberikan izin silakan, selesai. Artinya sudah ada bahasa dari pemilik. Bukan kita yang ngambil alih barang orang kita sewain sama orang lain. Bukan, nggak boleh. Nah kalau begitu benar. Jadi Pak ngomong, saya ngontrak 1 tahun, cuma karena saya mau keluar kota, ini diganti sama adik saya yang lanjutin ya Pak. Nggak jadi masalah, boleh. Boleh asal yang punya itu menyetujui. Gitu. Paham ya? Nggak boleh kita nyewa barang kita sewain lagi. Nggak boleh, itu namanya nyari untung kalau begitu. Iya, nyewanya 3 juta, disewain lagi sama orang 5 juta. Itu bukannya kan tujuannya apa? Kita untuk ngambil kemanfaatan milik orang. Nggak boleh. Minjem mobil dipinjemin lagi sama orang, nggak boleh. Kecuali atas izin pemilik. Gitu. Terjadi bro. Iya, banyak sering terjadi. Atau minjem atau minjem lagi hilang. Itu gimana tuh? Tanggung jawab ganti, wajib ganti. Itu teledor namanya. Terjadi. Iya, itu teledor. Dan yang wajib ganti siapa? Dua-duanya. Yang satu dia emang tahu bukan barang dia, dipinjem. Lah yang dia juga emang bukan barang dia, dipinjemin. Kan gitu. Kayak buat contoh ini, saya kan mobil tuh minjem tuh. Mobil tuh. Di rumah saya ada Innova itu minjem saya sama ketua yayasan. Dia mobilnya 3. Nah, terus ada yang minjem sama saya, Bang Haji Ajis deh. Ji, mobilnya saya pakai. Jangan Bang Haji, mobil orang. Harus begitu. Jangan. Ya kalau udah pakai, ngapa-ngapa orangnya kagak tahu, udah pakai gitu sama. Ya nggak apa-apa, udah tenang aja Bang Haji, orangnya kagak tahu ini, gitu. Tahu-tahu mobilnya hilang. Yang wajib ganti siapa? Berdua itu saya teledor karena saya minjemin barang orang. Bang Haji juga teledor, emang tahu barang orang dipinjem, kan gitu. Ini wajib ganti berdua. Ya boleh, nggak ada istilahnya orangnya kagak tahu ini, biarin. Ya orangnya kagak tahu tapi kamu kan tahu. Gitu. Nah kalau nyupirin boleh, emang fungsi mobil kan emang buat dipakai. Sayanya ngikut ngaji, Bang Haji aja yang bawa, tapi saya ngikut ada di dalam, nggak jadi masalah kalau begitu. Boleh kalau begitu. Tetap aja yang pakai saya, cuman disupirin sama orang. Gitu. Bapak minjem mobil kan nggak mesti bapak bisa bawa mobil. Bang minjem mobil, emang lu bisa nyetir? Makin nanya begitu. Ketahuan banget kagak minjeminnya. Makin nanya begitu, kagak bisa lagi minjem. Nah supir kan banyak sekarang. Artinya fungsi kemanfaatannya bisa kita pakai.
Walaupun yang bawa nggak mesti kita. Gitu ya. Cukup ya? Nah, cukup. Niatnya kita tuh mau maulid malam ini. Cuman karena ibu-ibu minta maulid di rumah Bu Jelina, ya sudah, termulidnya di sana aja. Sama aja. Yang penting saya ngajak dikit lagi hari kelahiran Nabi ya. Hari Sabtu 12 Rabiul Awal. Sambut kelahiran Nabi dengan gembira. Banyakin baca sholawat dan terus tanamkan kecintaan kepada Nabi. Kan gitu. Terus yang kedua, insya Allah hari Ahad besok, hari Minggu, saya berangkat menunaikan ibadah umroh ke Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Saya berangkat insya Allah. Iya insya Allah. Insya Allah saya doain semuanya insya Allah. Tempat-tempat mustajab. Boleh. Jadi nanti di tempat-tempat mustajab prioritas untuk jamaah Al-Falah. Doain mudah-mudahan biar pada berangkat umroh semuanya. Berangkat haji syukur-syukur berziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Berangkatnya habis salat subuh hari Minggu, salat subuh jamaah, habis subuh insya Allah berangkat. Dilepas di masjid Al-Hidayah wa Taqwa, masjid dekat rumah saya sono. Doain biar sehat, saya bawa jamaah, terus juga biar memperoleh umroh yang mabrurah, yang makbulah, jauh dari ya penyakit, jauh dari hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Berarti hari Kamis 2 pekan kita libur ya, sudah libur 2 kali libur. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah saya pulang umroh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fa'na ya karim ya arhamar rahimin arhamna warham walidina. Allahumma bihaqqil Fatihah ikhtim lana wa liwalidina bi khatimatis sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.